kita record. Oke, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi. Uh, hampir sebulan ya kita nggak nge-zoom di Twitter, dari YouTube juga. Hampir sebulan. Terakhir pertemuan keberapa ya? PMTK 7, 6. Kalau nggak salah PMTK 6 deh yang terakhir kita bahas. Nah sekarang PMTK yang ke-7 kita mau bahas. Tipenya memang masih sama dengan prediksi yang gue punya. Oke, kita bahas aja kali. Jadi ya, gue memprediksi mungkin ada soal di penerapan matematika yang ada integrasinya. Memang nggak ada contoh soalnya di soal kemarin, tapi karena di Twitter disebarin ada soal yang diintegrasikan, kemungkinan ada juga nantinya. Oke, kita mulai. Nomor pertama. Oh ya, kalau misalnya ada soal integrasi, kalian nggak harus baca teksnya dulu ya. Baca pertanyaan aja dulu. Nanti baru kumpulin data-data yang pengen kalian butuhkan. Oke, sekarang kita baca dulu. Kalau aktivitas ion kalium, ya ionnya kita tandain dulu. Pada awal, dia akan sama dengan waktu dengan A, dan waktu paruhnya, seperti yang di naskah, nanti kita cari waktu paruhnya berapa, maka untuk menurunkan aktivitas menjadi 1/8 dari awalnya, diperlukan waktunya sekian. Oke, berarti ini ada waktu 1/8 ya. Berarti ini mengarah ada waktu dan ada 1/8. Berarti ini menandakan materi dari waktu paruh. Waktu paruh. Di mana rumus dari waktu paruh tersebut, zat terakhir, zat akhir, dikali zat awal, dikali setengah, pangkat waktu awal, waktunya, per waktu paruhnya. Oke, kita definisikan terlebih dulu. Ini adalah zat akhir. Ini zat awal. Ini T adalah waktunya, waktu yang dibutuhkan. Dan T setengah itu adalah waktu paruhnya. Ya. Di sini jelas ya, ada kata waktu paruh. Waktu paruh berarti masalah rumus waktu paruh. Oke, sekarang kita ambil data-data apa yang kita perlukan. Kita butuh waktu paruhnya. Di sini ada waktu paruh, ada di naskah. Berarti kita harus cari waktu paruhnya mengandalkan ada waktu. Waktu berarti bisa tahun, bisa bulan, dan sekian-sekian. Kita baca sekilas saja. Persen-persen. Nah, di sini ada kata tahun. Nah, berarti kalau ada tahun, coba kita baca lagi. Mempunyai waktu paruh. Nah, ada waktu paruh di sini. Nah, ketemu waktu paruhnya sekian. Nah, berarti kita dapat datanya di mana waktu paruhnya di soal. Ya, di mana waktu paruhnya adalah 1,3 miliar tahun. Oke. Terus di sini dibilang aktivitasnya menjadi 1/8 dari awal. Awalnya N0. Berarti akhirnya dibilang 1/8 dari awal. Berarti 1/8 dikali N0. Oke, tinggal masukin rumusnya yang ada. Oke. Di sini NT. NT-nya bisa kita substitusi menjadi 1/8 N0. Sini N0 dikali setengah. Sini waktunya yang ditanyakan, waktu paruhnya 1,3. Oke, bisa kita coret. Oke, 1/8 itu 1 pangkat setengah pangkat 2. Di sini setengah. T bagi 1,3. Boleh kita coret. Berarti 2 sama dengan T dibagi 1,3. Dari sini kita dapat T-nya adalah, kita kali silang, 2 kali 1,3. Oke, sorry, ini pangkat 3 ya. 3 kali 1,3 berarti 3,9. Jadi jawabannya B. Bisa juga materinya peluruhan. Nanti kalau kalian cari Google.
materi peluruhan. Ini kayaknya udah diajarin deh di SMP. Jadi nggak harus saintek-saintek juga. Di SMP udah diajarin. Oke. Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Oke, aman. Next. Kita baca soalnya dulu. Jika bagi pria Jepang, meminum teh adalah menjadi bahan studi. Resikonya mengalami penyumbatan pembuluh darah yang menurun. Jika satu cangkir berisi 100 cc teh, maka nilai rata-rata banyaknya teh yang mereka minum dalam satu hari. Oke, berarti ada teh dan di sini ada pria juga ya, pria Jepang ya. Kita baca, cari ada T, kata kuncinya ada T. Terus ada jumlah cangkir. Jumlah pria deh. Di sini ada pria kan? Berarti kita cari jumlah prianya. Kalau kita baca sekilas, ini ada pria. Berarti ini pria Jepangnya. Oke. Terus di sini ada masalah cangkir. Berarti satu prianya itu ternyata minumnya sekian cangkir. Oke. Terus ada data lagi? Nggak ada ya? Itu aja kita butuhin. Terus di sini dia bilang kan rata-rata ya. Coba kita kembali dulu. Kita punya data di mana untuk masuk prianya itu sekitar 2-4 cangkir. Oke, nah di sini kan dibilang rata-rata ya. Karena di sini bilang rata-rata, berarti rata-rata minum cangkirnya tinggal kita rata-ratain aja. Ya, 2 tambah 4 bagi 2. Oke. Terus dari sini kita dapat jumlah cangkirnya ada 3. Ada 3 rata-ratanya. Oke. Terus kalau kita tinjau untuk satu pria kan dia minum 3 cangkir. Ya enggak? Terus dia ada 100 cc. 100 cc. Berarti dia ada 300 cc. Nah, sekarang karena ini cc, terus di sini liter, kalian harus tahu dulu di mana 1 liternya 1 liter adalah 1000 cc. Oke, ini satuan yang harus kalian ketahui. Berarti ini kalau 300 cc kita buat jadi liter, berarti tinggal dibagi 1000 aja ya. Berarti 300 dibagi 1000. Jadinya liter. Berarti ada sekitar 0,3 liter. Berarti karena jumlah pria di teks ada 262. Berarti secara total untuk 262 orang pria, tinggal kita kali aja. Ya 0,3 dikali 262. Berarti 78,6 liter. Oke, berarti jawabannya B. Oke, ada yang mau tanyakan? Aman? Aman, guys? Bentar, mau dicatat dulu bentar. Oke. Nanti coretannya kita kasih di YouTube ya. Tapi kayaknya butuh 1-2 hari deh. Mungkin hari Kamis akan gue upload. Nggak bisa secepat itu. Karena lagi banyak masalah di
wifi-nya. Jadi nggak cukup waktu lama buat upload. Oke. Oke, kita next. Bentar ya. Permisi Kak. Iya nanti diupload kok. Nanti diupload. Tunggu ya. Nanti ada di drive kita upload. Kita buka lagi soalnya. Oke, baca soalnya dulu. Kita punya kecepatan tsunami di laut dengan kedalamannya sekian. Oke, maka besarnya kurang lebih berdasar dari kecepatannya. Kita punya kedalamannya. Kedalaman itu H ya. Kita punya H-nya adalah 1000. Oke. Terus ditanya V-nya berapa? Nah, karena V-nya berapa, kita cari di teks. Ada mengarah tentang V-nya. Di sini ada rumus. Ini rumusnya bisa kita gunakan. Bentar. Nah, oke dah. Berarti rumusnya V sama dengan akar 2 akar G kali H. G kali H, di mana G-nya diketahui ya, 9,8. 9,8 meter per detik kuadrat. Oke, berarti kita masukin aja. Berarti kecepatannya, V itu kecepatannya, akar 9,8 dikali 1000. Oke. Nah, ini kan ribet ya, 9,8 kali 1000, terus diakarin ribet. Sekarang kita boleh dibulatin aja. 9,8 kita buletin menjadi 10. Ya, kita buletin jadi 10. Ini kali 1000. Nah, ini kan gampang dibuletin. Nah, ini jadi kita jawabnya 100 ya. Kan 10.000. 10.000 diakarin jadi 100. Karena V-nya 100. Nah, tapi di sini baru satuannya meter per second. Ya enggak? Jadi kan meter per second berarti satuannya meter per second. Nah, di sini maunya enggak ada kan meter per second. 49 sama 300. Nah, di sini berarti kita buat satuannya jadi kilometer per jam. Jadi kalau kita buat 100 meter per second, gimana cara buatnya? Kita tahu bahwa 1 kilometer, kita pengen bentuknya kilometer satuannya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi kalau dibagi satu kan, nggak ngubah angka. Terus, karena maunya per jam, berarti ada 1 jam, dan di sini detik, berarti di sini detik juga. Nah, 1 jam itu berapa detik? Itu 3.600 ya. 3.600. Oke. Berarti kalau kita hasilin, kan nanti satuannya bisa kita coret kan. Jadi satuannya bisa kita coret. Nanti satuannya adalah kilometer per jam. Nah, ini kalau kita coret-coret, itu ada sekitar 360. Karena ini adalah bentuknya pembulatan, berarti yang paling mendekati adalah jawabannya yang B. Jawabannya yang paling mendekati, 360. 356 km per jam. Kalau yang soal-soal yang gue buat emang kebanyakan soal-soal yang mudah. Tapi emang analisisnya kuat banget. Kalau kalian ke distract sama teksnya, kalian nggak bakal bisa nemuin jawabannya. Jadi emang harus analisis banget dari apa yang ditanyakan. Oke, aman ya? Oke, aman. Next. Kita punya grafik kecepatan Mau tsunami. nanya Kak, sorry. Kenapa? Itu coba scroll bawah lagi deh Kak. Ke bawah. Itu yang iya yang di sini. Itu kan 100 meter per second ya kayak. Iya. Terus itu kenapa tiba-tiba dia bisa jadi 356 km per jam? Kan kita maunya satuannya, kalau kita satuan meter per second kan nggak ketemu ya.
Nah, berarti kemungkinan jawabannya A, B, C. Di mana satuannya itu maunya kilometer per jam. Berarti harus kita ubah 100 meter per second, kita ubah jadi satuannya kilometer per jam. Gimana cara ngerjainnya? Coba kita hapus lagi deh. Cara kalau gua tuh biasanya lihat apa yang mau diincar dulu nih. Misalnya kita hapus dulu di angkanya. Di sini maunya meter per second. Maunya kilometer per jam. Berarti yang atas harus ada kilometer, yang bawahnya harus ada jam. Ya enggak? Nah, meter di sini kilometer. Berarti harus kita buat ada meternya di bawah biar nanti kita bisa coret. Nanti dikali ya. Terus di sini second, detik, di sini jam. Berarti ada second di atas biar nanti bisa kita coret. Nah, sekarang kita ubah dulu. Kilometer sama meter ini berapa? 1 kilometer berapa meter? Atau kebalikannya. Oke. Nah, karena di sini maunya kilometer, berarti di sini harus bentuknya 1 kilometer. Nah, 1 kilometer berapa meter? 1000 dong. Nah, 1000. Terus di sini detik sama jam. Detik sama jam itu kan berarti 3600 detik untuk 1 jam. Jadi yang satuan di sini emang harus 1 yang pengen diminta. Ya. Jadi 1. Ini kan artinya kilometer per jam untuk 1 kilometer per 1 jam. Gitu kan. Makanya kita buat 1 kilometer 1 jam. Itu. Kalau gue kayak gini cara ngubah satuan. Sama juga sebenarnya dengan apa yang nomor sebelumnya. Kayak yang CC nih. CC juga sebenarnya bisa kan. Kalau kita buat maunya bentuknya liter, ya berarti bawahnya CC, atasnya liter. Ya enggak? Tapi 1 liter itu kan 1000 cc. Gitu. Nanti saya coret, nanti dapatnya liter satuannya. 300 bagi 1000. Gitu. Aman? Oke, aman, Kak. 360, jadi 356. Oke, next. Kita punya grafik kecepatan, di mana rumus dari kecepatannya kan akar G sama H ya. Nah, berarti mana grafiknya antara G sama H? Di sini sebagai sumbu Y, V, dan H-nya adalah sumbu X. Nah, berarti ini sebagai sumbu Y, H-nya akan menjadi sumbu X. Di mana apa hubungan V sama H? V sama H hubungannya itu adalah akar H. V berbanding lurus dengan akar H. Oke. Terus, karena bentuknya akar, berarti dia akan, kita lihat ya, V-nya kalau naik, V-nya makin besar, atau makin besar ya, maka otomatis H-nya akan makin besar. Akar H-nya akan makin besar. Makin besar pula. Karena dia berbanding lurus. Nah, berarti kalau kita lihat sumbunya, berarti kalau V-nya, ini H, kalau V-nya ke atas, berarti H-nya ke kanan. Iya nggak? Oke, berarti ini grafiknya turun. Jadi grafiknya dari kiri ke kanan ya. Grafik itu selalu dari kiri ke kanan. Cara bacanya. Ini naik. Ini agak mencong nih. Ya, ini bukan ini pasti. Oke, karena agak belok. Ada belokan di sini. Di sini juga ada belokan. Nggak mungkin ada belokan. Oke. Nah, berarti antara A ini salah ya. Karena grafiknya harus naik dan ke kanan. Nah, sekarang antara D atau C yang harus kita lihat. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kecepatan tsunami-nya. C. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tsunami itu namanya ketinggian pasti akan ada titik rendahnya. Kecepatannya ya. Kalau tsunami, kalau kita bayangin nih tsunami nih. Ini tsunami itu pasti ada titik di mana tinggi maksimum. Nggak mungkin tingginya tiba-tiba ada maksimalnya. V-nya ada max dan hanya ada maksimumnya juga. Kalau di sini V-nya selalu ke atas terus kan? Ya nggak? Di
Di sini V-nya sampai tak hingga. Ini nggak bakal ada kalau kita pakai logika. Jadi emang paling cocok jawabannya C. Gitu. Tapi kalau kalian mau pakai tinjau dari rumus, ini adalah rumus grafik dari akar Y sama dengan akar X. Grafik akar. Itu grafiknya. Kalau kalian tahu tentang rumus-rumus grafik. Oke. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Oke, aman. Kita next. Ini nanti ada sedikit revisi ya. Kita bahas ini dulu deh. Ini teksnya nggak usah dibaca dulu. Baca ini aja. Andaikan molekul DDT merupakan molekul yang pipih, atom-atomnya sebuah bidang datar, tampak pada gambar dalam naskah. Oke, ini gambarnya. Jika kita pilih sistem koordinat berarti ada sumbu Y, ada sumbu X, dengan pusatnya C, dengan pusat di atom C, oke, AC-nya bisa ini ya. Yang menghubungkan kedua benzena, berarti ini adalah pusatnya. Ini pusatnya ya. Oke. Yang menghubungkan kedua benzena, garis hubung kedua benzema sebagai sumbu X. Oke, berarti ini sumbu X. Kita tandain, ini sumbu X. Ini sebagai sumbu X. Oke. Dan garis secara vertikal yang melewati C tersebut adalah sumbu Y. Kita ganti warna. Ya, kemudian ini adalah sumbu Y. Oke, maka posisi pusat massa dari molekul DDT tersebut adalah berapa? Nah, karena di sini sistem koordinat dan dalam bidang datar, berarti kemungkinan sumbunya itu posisi ya. Berarti kemungkinan kita lihat di sini X, Y, titiknya X, Y, koordinat. Nah, sekarang karena di sini bentuknya A sama B, berarti kita ubah. A jadi sumbu X, titik X, Y-nya jadi titik B. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, karena ini bentuknya kayak gini, ini butuh nulis aja sih, nggak butuh rumus. Ini kita lihat pusatnya, kan ini pusat, tapi di sini pusat massa. Pusat massa kanan kirinya bentuknya sama. Yang bawah pun bentuknya sama. Berarti pusat massanya kemungkinan hanya di sini. Kita warna kuning aja. Nah, kemungkinan pusat massanya di sini. Karena yang bawah kan lebih berat ya. Di bawah ada CL. Berarti agak di bawah dari benzenanya. Kemungkinan di sini. Nah, kemungkinan karena ini bentuknya, kemungkinan dia di sini titiknya. Kita tandain. Inilah pusat massanya. Berarti harus di garisnya ya. Nah, karena di garisnya, berarti secara sumbu Y, dia titik koordinatnya 0. Karena di garis. Oke, kalau titik Y-nya 0, oke, terus, oke, sorry, sumbu X, bukan sumbu Y. Sumbu X-nya 0, berarti sumbu Y-nya itu kan di bawah garis dari sumbu X. Berarti artinya negatif. Enggak. Berarti secara kita lihat X adalah 0, itu A-nya 0, berarti B-nya kurang dari 0. Oke, berarti jawabannya C. Oke, kalau kita lihat dari sumbunya di sini nih. Ini pusatnya. Nah, ini pusatnya. Sumbu X-nya 0, titiknya 0, dan Y-nya negatif. Kita lihat
Secara koordinat kan kayak gitu ya. Ini Y positif, ini Y negatif, ini X positif, ini X negatif. Di sini 0. Pusat massa itu apa? Apa ya? Kita jelasin ya. Gini, dia bagian tengah-tengah di mana masanya terbagi sama besar, sama berat. Secara kiri dan kanan, dan atas bawah. Kalau kita lihat, kalau kiri dan kanan pasti di tengah-tengah, karena ada Cl, benzena Cl, sama koordinat dari Cl kan. Pasti dia di garis. Karena kanan sama kirinya sama. Oke. Terus, karena di sini Cl-nya agak ke bawahan, ada yang menarik dari Cl bawah, berarti kemungkinan pusatnya bukan tepat di sini, tapi agak ke bawahan. Karena ada yang narik dari Cl-nya. Ada yang beratnya, ada berat dari Cl, 3Cl ini nih. Makanya dia agak turun. Nah, kalau agak turun, berarti B-nya negatif. Itu. Ya, tentu saja. Karena ada Cl ya, karena ada Cl di bawah, berarti kemungkinan pusat masanya ke bawah sedikit. Gitu. Dan dari sini B-nya yang negatif. Oke. Next ya. Oh ya, A-nya 0 karena kanan kirinya sama ya. Karena yang kanan, bagian kanan dan kirinya sama-sama punya benzena. Sama-sama punya, yang ini nih kiri kanan, benzena dan Cl. Cl yang sama besar, yang sama banyak. Yang sama. Oke. Kayak di tengah-tengah. Oke, next. Ini soal revisinya. Soal yang sebelumnya tuh ternyata kimia banget. Jadi kita ganti soalnya. Oke. Di Dani ingin menyimpan uang berlibur dengan T adalah banyaknya minggu dan dia mulai menyimpan uang. Oke, ini datanya. A itu adalah banyaknya uangnya. Nah, sekarang kita punya persamaan dx adalah 12 min 5x. Terus persamaan sx adalah 3 plus 4x. Oke. Terus kita tahu ini kan bentuknya persamaan kan? Karena dalam hal materi fungsi kuadrat, materi persamaan itu kita ingat dulu, itu adalah fx sama dengan sumbu y biasanya sama dengan fungsinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat karena di sini dx, berarti y1 kita sebut 12 min 5x, dan di sini sx kita sebut y2 aja. 3 plus 4x. Di sini buat permintaan, dan di sini buat penawaran. Sekarang dia bilang titik keseimbangan antara fungsinya. Nah, titik keseimbangan itu adalah titik potong. Ingat, titik potong. Oke, titik potong. Kalau kita lihat garisnya, kalau misalnya ini nanti ada titik perpotongan ya. Nah, dari sini kita bisa samakan aja ya. Y1 sama dengan Y2, kita samain. Oke, pindah ruas jadi 9x, pindah jadi 8 ya. 9, sorry. Oke, nanti kita dapat nilai x-nya adalah 1. Kalau y-nya berapa? Ya, masukin aja ya. Kalau y-nya x1, 12 dikurang 5 kali 1. Berarti y-nya adalah 7. Maka titik keseimbangannya adalah x, y, yaitu 1,7.
Nah, ini. Gimana? Aman? Oke, aman ya? Next. Kita nomor selanjutnya. Kita punya teks. Dan baca pertanyaan dulu deh. Ada luas persegi dari penyatailan adalah sekian, maka luas persegi panjang dari Indonesia berapa? Sekarang luas dari Thailand itu adalah 14,82. Di sini luas dari Indonya berapa? Itu kan ditanyakan. Sekarang kita lihat, ini kan berdasarkan pada tabel. Nah, berarti kita ambil tabelnya aja. Data dari tabel. Sekarang, kalau kita lihat, Thailand itu 7,41. Ya enggak? Punya Thailand itu 7,41. Dan punya Indo berapa? Punya Indo 31,07. 31,07. Oke. Ini data grafik trend phishing. Oke, berarti tinggal kita bandingkan aja ya. Yang punya Thailand, lagi punya Indonya. Luas Thailand dan luas Indo. Oke, kita bandingkan saja. Luas punya Thailand 7,41. Oke, punya Indo 31,07. Luas Thailandnya 14,82. Luas Indonya yang ditanyakan. 3 kali siang aja ya. Luas Indo itu berarti 14,82 dikali 31,07 dibagi 7,41. Oke. Ada yang mau coba hitung dulu? Luasnya berapa? Luas yang punya Indo? Dikira-kira aja. Dibulat-bulatin nanti berapa skornya. Kalau misalnya banyak koma. Ada yang mau coba jawab dulu? Ya, sekitar 662 ya. Sekitar 62,14. Tapi kalau kita lihat, ini kan bisa kita buletin, ya ini coret aja lah. Kalau kita buletin aja, 14 kali 31 bagi 7. Nanti sekitar 62. 62 nanti jawabannya 62,14. Kalau kita mau pakai pembulatan. Oke. Aman? Aman ya? Kalau datanya nggak penting-penting banget. Karena ini data yang ini cuma menjabarin yang ada di tabel. Oke. Next. Tadi belum dijawab. Ini jawabannya deh. Next. Kita punya luas ABCD sekitar 24 meter kuadrat. Maka panjang PQ agar jumlah semua garis pada gambar di samping minimum. Nah, ini baru nalarnya digunain banget. Coba kita gambar ulang aja di samping. Gambarnya kita pinin. Gambarnya kita pindahin ke sebelah kanan. Oke. Coba kita punya ini, terus karena di sini panjangnya sama besar ya, ini, artinya sama besar. Sekarang di sini kan bentuknya persegi panjang ya. Berarti kalau kita misalkan deh, ini panjangnya X. Ya, A ke P X, berarti ini juga X, ini juga X. Oke.
Terus tingginya kita mau misalkan Y. Y, Y, Y. Semuanya kan persegi panjang ya. Oke. Terus kalau kita lihat, coba deh kita cari, di sini kan ada luas ABCD ya. Coba kita cari luas ABCD-nya berapa. Luas ABCD kan bisa kita rumusin AB berarti X tambah X, ya enggak, panjang ini, terus sama panjang ini, ya enggak, dikali Y. Oke, di sini luas ABCD-nya kan 24. Sini kalau kita tambahin 2X dikali Y. Oke, kita dapat persamaannya di sini dulu, kita kotakin. Terus di sini kan dia bilang berapa panjang PQ biar panjang semua garis itu minimum. Nah, kalau ada kata panjang garis minimum, ada kata minimum dari garis, kemungkinan ada rumus turunan. Di mana penerapan turunan ya, konsep penerapan turunan, di mana turunan pertama, ya nggak, itu kita buat sama dengan 0. Ini untuk nyari max atau minimum. Untuk nyari maksimum, mencari minimum atau maksimum ya. Oke, berarti turunan pertama sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita lihat yang kita cari kelilingnya. Karena di sini ada panjang semua garis, berarti kita butuh keliling. Berarti kita butuh keliling. Kelilingnya kita punya berapa? Kita punya, kalau kelilingnya X, 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 berarti ada 4X ya. X tambah X tambah X tambah X tambah Y tambah Y tambah Y. Oke, berarti sekitar 4X plus 3Y. Ini kita sebut kelilingnya aja. 4X plus 3Y. Oke. Nah, karena di sini coba kita masukin nilai Y-nya aja ya. Kalau kita substitusi nilai Y-nya itu kan, ini bisa kita coret ya, 2, berarti 12. 12 per X. Coba kita substitusi nilai Y-nya. Oke, 4X plus 3, Y-nya itu adalah 12 per X. Oke, dari sini kita punya sekitar 36 ya. 4X plus 36 per X. Sekarang coba kita turunin. Untuk mencarinya, turunannya sama dengan 0. Turunan berarti 4X diturunin jadi 4. Plus ini kita turunin menjadi minus 1 dikali 36 per X kuadrat. Jadi, kalau kita buat, ini kan 4X tambah 36 dikali X pangkat min 1. Min 1-nya ke depan, terus pangkatnya tambah jadi min 2. Oke, ini turunannya. Oke, terus kita pindah ruas saja. 36 per X kuadrat sama dengan 4. Bisa kita coret. 9, min 1. Kita kali silang, X kuadrat sama dengan 9. Kita dapat nilai X-nya adalah plus minus 3. Karena ini bentuknya garis itu ambilnya positif ya. Berarti X-nya adalah 3. Karena X garis selalu positif. Karena X-nya 3, berarti Y-nya berapa? Kita dapat nilai Y-nya adalah 12 per 3. Y-nya adalah 4. Oke. PQ itu apa? PQ itu adalah Y. Nah, berarti PQ adalah Y adalah 4. Oke, berarti jawabannya C. Gini. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini pindah ruas ya. Yang sebelah ininya kita pindah ruas jadi positif. Oke, aman. Next. Kita punya soal bujur sangkar.
dari soal tersebut? Oke, mungkin kita pindahin aja gambarnya. Kita gambar aja deh. Kita gambar ulang aja. Mohon maaf ya jelek. Oke, terus di sini titik B, C, F, G, sini D, sini A, sini E. Oke, kita punya data apa aja? AB, sisi AB dikurang 5, sisi AD ditambah 3. Terdapat luasnya sekian, maka persamaan kuadrat yang dapat untuk menghitung sisi bujur sangkarnya berapa? Oke, berarti sisi bujur sangkar ini ya, sisi bujur sangkar ABCD. Berarti kita misalkan dulu, misalkan A ke B, misalnya kita sebut X. Oke, terus, oh ya, bujur sangkar itu kata lainnya harusnya persegi ya. Harusnya persegi. Ini gambar aku kayaknya agak kepanjangan. Ya kayak gini lah. Kita anggap aja persegi ya. Kita anggap aja persegi. Berarti dari sini ke sini X. Oke. Terus dia bilang A ke B dikurangi 5 dan sisi AD ditambah 3. Terus ini 48. Oke, di sini panjangnya 5. Oke. Karena coba kita lihat A di sini panjangnya 3 ya. Oke, berarti karena ini panjangnya sama ini juga 3. Sekarang kita lihat bahwa AE, kita cari AE dulu. AE itu adalah panjang AB dikurang BE kan. Kita dapat X dikurang 5. Terus kita punya E sama G. EG itu AD ditambah DG. EG. Harusnya A ya. AG. Ini AG itu kan AD tambah DG. Nah, di sini panjangnya X, di sini panjang tambah 3. Nah, sini kan ditanyakan nyari luasnya ya. Berarti ya kita cari aja luasnya. Luasnya adalah 48, di mana rumusnya, rumus luas, itu tinggal kita kaliin aja. Ya enggak? A kali G. Oke. Bentar, di sini luas dari ini nih. Ya enggak? AEFG. AEFG. Yang ini ya. Luas ini tuh 48. Ya enggak? Berarti kan tinggal panjang AE, ya enggak? Dikali panjang AG. Gitu ya. Nanti kita kaliin aja. AE-nya itu adalah X min 5, AG-nya X plus 3. Oke, berarti X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 48. Oke, kita sederhanakan. Kita tarik ke sini aja. X kuadrat, pindah ruas ya. Jadi min 2X min 63. Pindah ruas ke kiri. Sama dengan 0. Selesai. Jadi jawabannya min 63 min 2X. Jawabannya B. Oke, ada yang mau tanyakan? Teman? Kita mau nyari ini nih, panjang ininya ditanyakan. Ini yang diketahui. Aman ya? Agas? Oke. Aman? Kita next. Agak ke bawah nih. Nggak rapat. Bentar. Ini kita
kecilin dulu. Kadang nggak muat. Biar muat. Oke, di sini berapa 3 pola bangun pertama ada di gambar. Terus pola ke-10 berapa? Oke, kita lihat. Ini kita pindah aja gambarnya. Nanti kita analisis. Ini butuh analisis saja. Nah, ini gambarnya. Sekarang kalau kita lihat kotaknya di sini ada 1 kan? Nggak usah pakai opsi kali. Nah, kita lihat di sini kotaknya ada 1, ya nggak? Terus kanan kirinya, depan, kanan kiri, belakang itu nambah 4, ya nggak? Dan atas nambah 1. Berarti 1 yang di tengah nih, kan ada tengah-tengah ya, yang dia kotak tengah di bawah nih. 1, terus ditambah kanan kiri, depan belakang, ditambah 4, ditambah 1 yang atas. Ya enggak? Ini yang atas, ini yang depan kanan kiri. Yang sisi lainnya. Ini yang jadi pondasinya. Ini yang pusatnya. Oke. Kalau yang ini kita lihat ini juga, ini pondasinya 1, yang pondasinya tetap, terus yang lainnya nambah 1 tiap kanan kirinya. Berarti 4 dikali 2. Ya enggak? Karena ada 2 kan. Oke. Ditambah yang atas ternyata nambah jadi 2. Ya enggak? 2 kali 2. 2 kali 1. 1 kali 2. Nah, dari sini kita tahu di sini N ya. N-nya 1, pola kedua, N itu polanya ya. Ini pola ketiga. Nah, sekarang kalau kita lihat dari polanya, nah kita lihat polanya. Di sini ada 4 kali 1, enggak. Di sini 4 kali 2, sini 2. Kalau kita jabarin, ini 4 kali 1, 4 kali 1, 4 kan. Sedangkan pola N-nya 2, pola N-nya 3. Nah, kalau kita lihat, berarti N kurang 1 dikali 4. Karena beda 1 dari N-nya. Ya kan, ini 1, ini 2. Terus, di sini kita lihat sisanya. Ternyata ini sisanya tambah 1, tambah 1. Berarti tambah 2. Kalau ini ternyata tambah 3. Ini jadi 4 kali 2 tambah 3. Ini polanya 4 tambah 2. 2 sama 2 ini kan sama. 3, 3. Berarti tambah N. Tambah polanya. Oke, berarti pola yang ke-10 tinggal kita ubah N-nya 10. 10 kurang 1 kali 4 tambah 10. Oke. Atau kita sederhanain deh. Di sini kan 9/46 ya. Benar nggak? Oh, kita mau sederhanain kan, ini kan 4N dikurang 4 ditambah N. Sederhanain jadi 5N kurang 4. Kalau mau bentuknya ini ataupun bentuknya ini sama aja. Yang ini kan 36 ditambah 10 jadi 46. Oke. B jawabannya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Itu cara analisis dapetin rumus ya, pola-pola gitu. Jadi analisis satu-satu aja. Gimana, aman? Alia? Naila? Paki? Aman ya? Atau kecepatan? Aman. Oke, next. Nah, gue mau kalian coba deh. Sebetulnya kalau soal kayak gini kan, kalau kalian kita lihat agak rumit ternyata, tapi kalau kita kerjain sedikit, ya coba kita lihat ya analisisnya. Kitanya kan luas yang diarsir ya. Nah, sekarang sebelum nyari yang diarsir dulu deh, kita punya apa dulu? Kan kalau kita nyari arsir kan agak ribet ya. Nah, coba, karena kalau kita ngitung ini kan ribet ya.
ini berapa, panjang ini berapa, ribet kan? Sekarang coba kita berpikir, cari apa yang diketahui dulu deh. Kita punya apa? Kita punya data ini, luas perseginya sama besar. Luas dari ABCD sama dengan luas dari DCEG itu sama-sama 400. Di mana mereka itu kan bentuknya persegi. Kan persegi ya. Coba kita analisis dulu. Karena persegi itu berarti luasnya itu kan sisi kuadrat. Sedangkan 400. Karena sisi kuadrat berarti luasnya sisinya diakarin aja dapatnya 20. Oke. Kita dapat dari sini 20, dari sini ke sini 20. Begitupun dari sini ke sini adalah 20. EFG adalah titik tengah dari lingkarannya. EFG. Ini tengah-tengah. Ya enggak? EFG nih. Nih, tuh EFG. Nah, karena dia tengah-tengah, kalau kita tarik garis lurus ke bawahnya, ini akan membentuk tengah-tengah juga. Nah, karena kita tahu AB, enggak, panjang AB akan sama dengan panjang GE. Kan satu persegi. Nah, dari sini kita tahu, berarti jari-jarinya itu adalah 10. Nah, 10 sama 10 kan? Diameternya kan 20. Berarti kita tahu jari-jarinya adalah 10. Nah, idenya gimana buat tempat yang daerah yang diarsir? Coba, karena ini bentuknya garis, coba kita garisin aja. Kita panjangin aja garisnya. Nah, oke. Dari sini, kita udah kelihatan sedikit titiknya. Kalau misalnya kita kasih A, sini, luas yang diarsir, kalau kita lihat, kita ambil yang atas aja deh. Ya enggak? Luas dari yang ini nih, yang atas nih. Ya enggak? Yang atas nih, yang seperempatnya nih. Nah, yang gue gunain, ya enggak? ADGFA dikurang luas segitiganya. Coba kita lihat, ini kan segitiga kan? Nih, ini segitiga. Kita bisa nyari segitiga ini nih. Gampang. Luas segitiga dari AF. Ya enggak? Nanti dapat yang diarsir. Nah, dari sini kita nyari ADGFA. Dan mau coba, kalau ADGFA kan nyari yang bawah juga kan. Ini kan kalau kita harus luas dari ini nih, luas yang ini, tambah luas yang ini, tambah luas yang ini. Gitu kan? Enggak. Berarti kalau kita lihat, luas setengah persegi, ditambah luas setengah persegi juga, ditambah luas setengah lingkaran. Ini kan? Nih. Kan atas bawah kan sama kan? Kita ambil bawah deh sebagai contoh. Dikurang luas segitiga AF. Nah, dari sini kita tahu luas setengah persegi itu 200, ini 200. Luas setengah lingkaran itu kan seperempat. Sorry, seperempat, bukan setengah. Ini kan seperempat ya, ini kan seperempat lingkaran. Gitu ya. Seperempat kali pi-nya kita pakai 3,14 saja. R-nya itu 10 ya. Oke, dikurang luas segitiganya. Kalau kita lihat segitiganya, di sini A, di sini A, di sini F. Kita lihat nanti ada panjangnya 10, 20, 20, tambah 10. Berarti 20, tambah 20, tambah 10. Berarti 50 ya. Oke, kita lihat panjangnya di atas 50, di sini 20. Oke, berarti setengah dikali 50 dikali 10. Sorry, panjangnya 10 tingginya. Karena setengah dari persegi ya. Oke, kita sini aja. 400 ditambah ini seperempat dikali 314 kurang di sini 250. Kan coret 25. Ya 250. Berarti sini ya sekitar 228,5. Oke, dapat jawabannya. C. Jadi gitu analisisnya. Oke. Jadi coba berpikir cara lain. Karena kalau kita nyari ini tuh gak bakal ketemu panjang ini. Panjang ini juga gak bakal ketemu. Itu.
Karena yang mau gue ajarin tuh cara berpikirnya. Gimana cara lu memandang satu soal dan gimana cara menyelesaikannya. Nalarnya harus kuat. Kalau lu nggak tahu cara nalar tuh cara berpikirnya. Yang mau gue ajarin cara berpikir bukan cara hitungan. Gue rasa kalau hitung-hitungan kalian dijago. Tapi kalau cara berpikir belum tentu semua dapat ide ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Aman ya? Oke, aman. Tadi yang tadi apa? Alia. Pak tadi siapa? Naila ya? Aman nggak yang tadi nanya? Aman, Kak. Oke, next. Kita punya lingkaran ABCD. Perbandingan jari-jarinya kita punya jari-jari ya. Berarti kita jari RA kita bandingkan dengan RB banding RC banding RD. Bandingannya tuh 1 banding 2 banding 3 banding 4. Di sini ditanyakan daerah yang diarsir. Oke, luas daerah luas dari yang arsir dibanding dengan luas yang besar. Luas yang besar. Nah, tapi karena di sini luas yang besar, nanti berapa persen? Bentuknya nanti dikali 100% aja. Dikali 100% ya. Biar bentuknya berapa persen. Nah, kita cari dulu ya luas yang diarsir. Luas yang diarsir ini, kalau kita lihat, itu kan luas dari C. Nah, ini kan ini titik, ini sedikit ini lingkaran A. Ini lingkaran B. Ini lingkaran C. Ini lingkaran D. Ya, berarti kan kita lihat lingkaran C, luas lingkaran C dikurang lingkaran B. Dapat yang diarsir. Dibagi luas yang besar, nah, luas yang terbesar berarti luas yang D. Oke, ya. Berarti kita punya pi RC kuadrat dikurang pi RB kuadrat dibagi pi di sini RD kuadrat. Nah, nanti pi-nya boleh kita coret ya. Pi-nya boleh kita coret, tinggal RC kuadrat dikurang RB kuadrat dibagi RD kuadrat. Kayak gini aja. Nah, sekarang dari perbandingannya, karena kita bentuknya perbandingan, ini bukan nilai asli ya. Kalau kita buat aja RB banding RC itu kan 2 banding 3. Kita dapat RC-nya adalah 3/2. 3/2 RB. Lalu kita punya RB banding RD. Oke, 2 banding 4 atau 1 banding 2. Kita sederhanakan. Berarti kita punya RD-nya itu adalah 2 RB. Nah, kita substitusi aja. Kita substitusi RC-nya. RC adalah 3/2 RB. Per RD itu 2 RB. Oke. Kalau kita sederhanakan, 9/4 dikurang begini per 4 RB kuadrat. Di sini perbandingannya udah kelihatan ya. 5 ini 9/4 dikurang 1, 5/4 RB kuadrat dibagi 4 RB kuadrat. Berarti 5/16. Coret. Coret. Oke, berarti 5/16. 5/16 kalau kita 5/16 kan angkanya jelek ya. Kan 25 bagus, 40 bagus, 40 bagus, 45 bagus. Berarti kemungkinan angka yang paling cocok adalah B. Ya, 31,25. Karena angkanya jelek, 5 dibagi 16. Oke. B jawabannya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Aman, guys? Soal-soal nggak terlalu sulit kok yang aku buat.
tapi emang nalarnya sedikit lebih beda dibanding soal-soal yang pernah kalian temuin. Oke, lanjut ya. Next, kita lanjut. Kita punya 5 buah roda saling bersinggungan, saling nempel. Terlihat pada gambar di mana perbandingan jari-jari rodanya tersebut adalah sekian. Perbandingan jari-jarinya misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini lingkarannya ya. Lingkaran 1, sorry. Kita bandingkan karena bentuknya perbandingan, banding lingkaran 3, banding lingkaran 4, banding lingkaran 5, ternyata perbandingannya 3, 4, 5. Nah, di sini jika roda yang paling kiri ya, roda paling kiri dalam artian lingkaran 1 ya, lingkaran 1 ternyata putarannya itu cuman 100 kali. Nah, ditanyakan kalau roda yang paling besar itu berarti lingkaran 5 ya. Lingkaran 5 itu berapa putaran? Putaran titik-titik kali, berapa kali ya, berapa kali putaran. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan, coba cari analisisnya, cari hubungan antara putaran dan lingkaran. Apa hubungannya? Kalau kita lihat di sini kan, kalau misalnya ini berputar nih, misalnya ini berputar nih, titiknya berputar, terus kalau ini berputar gitu ya. Nah, ternyata lingkarannya yang paling kecil, lingkaran yang lebih kecil lebih cepat berputar, lebih cepat, lebih banyak putarannya, lebih banyak putarannya kan, karena dari kelilingnya. Nah, dari sini kita punya rumus, kita ambil asumsikan bahwa banyaknya putaran itu akan berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Ya, karena artinya kalau N itu ini putaran ya, ini banyaknya putaran, ini jari-jari. Kenapa kita berbanding kebalik? Karena R-nya lebih kecil. Kalau R-nya kecil, nanti putarannya sedikit. Putarannya banyak. Berarti berbanding kebalik. Berarti kalau kita buat dari sini, bahwa kita punya N paling kiri itu N1-nya 100. Oke. Terus kita punya R1-nya, kita perbandingannya 1. Dan kita tanya N5-nya berapa. Sedangkan kita tahu R1 banding R5 itu adalah 1:5. 1:5. Oke. Berarti kita bandingkan aja. Di sini N5 bagi N1, R1 bagi R5. Kebalikan. Kalau N-nya 5 di atas, R-nya di bawah. Karena kebalikannya. Di bawah. Kalau N1 di bawah, R1-nya di atas. Dari sini kita punya N5-nya 100, 1/5. Kita dapat N5 ya. N5-nya 100 bagi 5 berarti 20. Oke. Berarti jawabannya 20. A. Oke. Ada yang mau tanyakan? Aman? Oke, kita next. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Gue mau kalian coba deh yang ini. Karena soal ini sedikit nalar, yang nggak ada angka ya. Kita baca pelan-pelan aja. Sebuah segitiga sama sisi, oke, dibagi menjadi beberapa buah segitiga. Dibagi beberapa buah segitiga di bawah ini. Karena dibagi menjadi beberapa segitiga,
Terus di mana panjang, di mana segitiga dari APR akan sama dia sebangun. Sebangun tuh sama besar. Ternyata sekongruen. Berarti sama besar ya? Sama besar. Bentuk sama besar ya? Oke. Dengan segitiga PQR, PBQ, CQR. Oke. Sedangkan segitiga AOB sama dan sebangun dengan segitiga BOC dan AOC. Oke. Kita lihat APR. Yang ini nih APR ternyata itu sebangun sama besar dengan PQR terus CQR. CQR. Oke, PBQ. Nah, artinya dari kalimat yang ini kita semua udah cukup dari sini aja. Dia sekongruen dengan ini. Artinya apa? Artinya keempat segitiga tersebut sama besar. Jadi segitiga yang besar dibagi jadi 4 segitiga. Nah, dari sini enak. Dari sini berarti untuk nyari diarsir gimana? Ya kita bagi aja per segitiga. Karena kalau lihat ini kan kita potong kayak gini nih. Yang diarsir kita potong jadi kayak gini. Luasnya merah nih. Yang merah ditambah ini. Ya, kalau kita lihat luas yang ini ditambah luas yang kayak layang-layang. Gitu ya. Nah, sekarang kita tambahin aja. Luas yang ini satu segitiganya itu ada setengah. Ada satu dari dua bagian dari segitiga. Ya enggak? Tapi ada berapa segitiga? Ada 4. Ya enggak? Oke. Ditambah terus di sini ada ini jumlah ini ini ada 4 segitiga ya. Ini jumlah segitiganya ada 4. Ini 1/2 karena yang diarsir itu ada 1 dari 2 bagian. Gitu ya. Ditambah ini. Kita lihat kan kalau bentuknya segitiga yang ini nih. Nah, ternyata bentuknya itu jelek. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Ada 3. Ya enggak? Ada 3 kan? Berarti ada 1 bagian yang ini dari 1, 2, 3. Oke. Terus dikali 4 karena ada 4 segitiga. Yang ini dari total. Oke, ini diarsir itu ada 1 dari 3 bagian. Nah, 4 ini adalah jumlah segitiganya. Kenapa jumlah segitiga kita kalikan? Karena yang ditanyakan kan luas daerah diarsir terhadap luas yang besar. Total. Total yang besar kan berarti ada 4 segitiga. Yang berarti di bagian penyebut gitu ya. Jadi kita tambahin 1/8 ditambah 1/12. Kalau kita samakan penyebutnya, nanti di sini 24. Ya enggak? Berarti bebannya langsung aja ya 5. 3 tambah 2. 3 tambah 2. Oke, 5/24. C. Gitu analisisnya. Nggak paham geometri. Ya sebenarnya kalau kalian dari gambarnya aja, analisa dari gambar. Kan ada yang bentuknya kayak gini, yang tengah nih. Boleh kita hapus. Yang ini kita arsir segitiga ini nih. Nah, ini kan ada 3 bagian kan. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya enggak? Terus untuk daerah yang arsir yang ini
segitiga ini kan ada 1, ada 2, gitu. Jadi kita bagi jadi 2 bagian. Disamakan penyebutnya. Jadi per 24. Ini kan 3/24 ditambah 2/24. Samakan penyebutnya. Gitu. Oke. Ya, butuh sedikit lebih nalar. Oke, next. Next. Ini matematika banget. Gua kasih clue-nya aja. Kita langsung bahas. Ini kan ada AB. Ini kita jabarin aja. Tapi karena di sini bentuknya perkalian, maka clue satu-satunya cara ini harus dikuadratkan. Coba dikuadratkan kedua ruas. Yang pertama. Oke. Sekarang kalau kita buat A plus B ditambah C plus D. Nah, kalau dikuadratin kan ada 4 variabel. Rumit. Jadi saran gua, lu bentuknya gini aja. 2 variabel. Tapi digabung. Jadi A plus B dikuadratin ditambah C plus D dikuadratin. Terus nanti dikali 2 kali ini ya. Kita buat tulis dulu ya. X plus Y kuadrat itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali X kali Y. Anggap aja ini sebagai X, anggap aja ini sebagai Y. Coba kita kuadratin ya. Oke, coba kita kuadratin. Nanti kan ini kan A plus B kuadrat ditambah C plus D kuadrat. Ingat, ditambah 2 A plus B C plus D. Sama dengan 15 kuadrat itu 225. Oke, sekarang kita jabarin lagi. A plus B kuadrat sama C plus D kuadrat. Oke, nah ini nanti kita jabarin. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. AB-nya belakang aja deh, belakang. Plus C kuadrat tambah D kuadrat. Nah, di sini ada AB. Di sini ada CD. Terus di sini kita kaliin aja ya. Nanti di sini ada 2BC tambah 2BD tambah 2CD. Sama dengan 225. Kita punya persamaan pertama. Terus, kalau kita mau coba yang ini kan sisa ini ya, ada 3 persamaan. Coba kita jabarin aja. A plus B, C plus D. Kita jabarin menjadi AC tambah AD tambah BC tambah BD. Itu jadinya 36. Begitupun yang ini A plus C, B plus D. Kita jabarin dulu AB, B, AD, AB, AD, CB, CD. 56. Terus yang ini AD, BC, berarti AB, AC, DB, jangan salah tulis, tambah DB. Jadinya 54. Coba yang ini kita jumlahkan, yang kita jumlahkan semua, kita dapat persamaannya 2AB tambah 2AC tambah 2AD tambah 2BC terus 2BD 2CD. Hasilnya 146. Ini adalah bentuk dari yang atasnya. Nah, oke. Maka kita bisa pindahkan ke sini. Maka A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat ditambah ini yang kuning. Ya nggak? 146. Ya nggak? Kita substitusi ya. Substitusi. Kita substitusi ya. Substitusi sama dengan 225. Jadi kita dapat yang ditanyakan A tambah B tambah C nanti dikuadratin ya. Ini adalah pindah ruas, yaitu dikurang 79. Oke, gitu. Ya, C jawaban. Oke.
Ini banyak matematikanya. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Oke, next. Next ya, kita lanjut. Nomor 15. Ada persegi panjang, tiap-tiap sisinya diperpanjang dengan 1 dm. Maka luasnya jadi sekian. Lebih besar. Tapi lebarnya dikurangi setengah dm, ternyata panjangnya ditambah setengah dm juga, maka luasnya bertambah 10. Jadi, berkurang jadi sekian. Panjang perseginya berapa? Oke, sekarang kita buat dulu persegi panjang. Oke. Ini untuk panjang, ini untuk lebar. Di sini dm. Di sini senti. Sekarang 1 dm itu berapa senti? Coba, aku mau nanya, berapa? 1 desimeter, berapa sentimeter? Ada yang masih ingat? Berapa? 10 apa 0,1? 10 ya? Oke, 10 senti. Ya nggak? Nah, berarti sekarang kalau kita lihat persamaannya, kalau sisi panjangnya, persegi panjang, panjangnya diperpanjang jadi 10 cm, kalau panjangnya ditambah 10, karena dia dibilang tiap-tiap sisi, artinya panjang dan lebarnya sama-sama tambah 10. Ini 1 dm ya, tambah 1 dm. Oke. Ternyata luasnya jadi sekian. Luasnya jadi 410. Nah, ini kita sederhanakan aja dulu. PL 10P 10L 100 410. Pindah ruas sederhanakan P tambah L itu jadinya 31. Terus persamaan kedua, tapi kalau lebarnya dikurang setengah dm berarti 10 bagi 2 ya. Lebarnya dikurang 10 dm dibagi 2. Oke. Lebarnya, panjangnya ditambah setengah. Setengah dm berarti panjang ditambah 10 bagi 2. Oke, sama dengan ternyata luasnya berkurang sekian. Luasnya itu, ingat, luasnya luas dikurang 30. Di mana luasnya itu adalah panjang kali lebar kurang 30. Ini kalau kita sederhanakan jadinya 5 ya. Ini jadinya 5. Oke, kita kali L kurang 5 dikali P plus 5. Oke, berarti LP tambah 5L dikurang 5P dikurang 25. Oke, kita sederhanakan, kita dapat L kurang P. Dapatnya min 1. Nah, di sini tanyakan panjangnya. Berarti kita eliminasi lebarnya. Ya enggak? P tambah L sama dengan 31. Kita eliminasi, biar dapat min P plus L dikurang min 1. Ini kita kurangin aja. Jadi 2P sama dengan 32. Kita dapat P-nya adalah 16. Oke. Dapat P-nya 16. Oke. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Luasnya tuh panjang kali lebar ya. Aman. Kak, tadi P plus, bentar. P plus L sama dengan 31 dari mana? Ini disederhanakan. Ini disederhanakan ya. Bisa nggak disederhanain kamu? Disederhanain.
Ini kan coret nih. Oh, sorry. Maka luasnya menjadi sorry. Ada sedikit salah tulis di sini tambah PL. Karena 410 lebih besar. Artinya luas ditambah 410. Gitu ya. Nah, sorry. Tadi ini coret. Biar ada yang dihilangin. Nanti kan nah, sorry. Thank you, udah diingetin. Karena ada lebih besar, berarti 410 ditambah luasnya. Oke. Ini luasnya 410 tambah luas. Karena 410 lebih besar. Oke. Kita next ke halaman berikutnya. Cukuplah waktunya. Oke, kita sedikit lebih ngebut aja. Kita bisa pakai permisalan. Kita misalin dulu aja. Di sini kan ada harga, terus ada berat, ya nggak? Ada berat, ada kilogram, berarti berat ya. Misalnya kita buat X itu adalah berat barangnya. Terus kita misalkan Y adalah harga barangnya. Oke. Sekarang kalau kita buat persamaannya, sejumlah barang seharusnya terjual sekian. Oke. Tetapi harga barang itu dikurang 50 dan harganya turun Rp1. Terus tiap kilogramnya maka hasil penjualannya hanya sekian. Jika banyaknya barang tidak lebih dari 60, tidak lebih dari 600, harga barang itu semula per kilogram berapa? Oke, karena di sini sejumlah barang terjual, nah berarti yang terjual itu jumlah barang, ya nggak? Berarti barangnya beratnya, berat dikali harga. Karena ngitung total itu berapa harganya dan berapa beratnya. Oke, dia bilang 3250. Beratnya berarti X kali Y ya. X kali Y itu adalah 3250. Terus dibilang kalau tetapi barangnya dikurangi. Dikurang 50. Kita stabil aja. Dikurangi 50 berarti beratnya dikurang 50. Kalau X dikurang 50 dan harganya turun, berarti harganya turun, dikurang Rp1, dikurang 1, ternyata harganya jadi sekian. Ingat, berarti 2.400. Oke. Coba ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi kita sederhanakan X kali Y, min X, min 50Y, min plus 50. Sama dengan 2.400. Nah, kita tahu X kali Y-nya adalah sekian. Berarti kita substitusi saja 3250 min X min 50Y plus 50 sama dengan 2.400. Dari sini kita bisa sederhanakan. Ya enggak? Ada yang mau coba? Mau menyederhanakannya? Di sini kalau kita buat X plus 50Y itu kan 900 ya. Oke. Nah, dari sini kita substitusi saja kayak tadi, mirip dengan sama ya. Dari sini kita substitusi aja nilainya, misalnya kita sebut X saja. 3250 per Y. Cara kita substitusi sub nilai X. Oke. Jadi 3250 dibagi Y plus 50Y sama dengan 900. Ini kita kali Y aja. Kali Y. Kali Y. Semua ruas. Oke. Oke. Terus kita pindahin ruas saja. 3250 sama dengan 0. Terus kita pindah ke sini. Kita sederhanakan.
berarti 50. Kita faktorin. Oke, kita dapat Y-nya adalah 13, Y-nya 5. Tapi ada syarat, di mana syarat tersebut jika barangnya tidak lebih dari 600. Barang itu adalah 600 kg. Berarti X-nya harus tidak lebih. X-nya berarti kurang dari sama dengan 600. Ini syarat. Berarti kita cari X-nya. Berarti kalau Y-nya 13, berarti nilai X-nya ini 3250 dibagi Y. Berapa nih Y-nya? X di sini 250. Kalau yang ini nilai X-nya 3250 dibagi 5. Berapa X-nya? Di 3250. 3250 bagi 5. 650 ya. Nah, berarti ini gagal, ini nggak diterima, yang kita ambil ini. Karena nilai X-nya kurang dari 600. Berarti nilai Y adalah 13. Jawabannya A. Oke. Oke, di sini per kilo kan. Per kilo itu adalah berat. Berapa harga barang? Harga itu Y. Tanyakan Y. Y-nya berapa? Gitu. Tadi yang kita ambil 13 saja. Karena kalau Y-nya 5 nggak memenuhi nilai X-nya. Tidak memenuhi syarat. Oke. Aman? Guys? Aman. Ya, sudah mulai berkurang anak-anaknya. Tidak apa-apa. Kita lanjut aja. Tinggal beberapa soal lagi. Ya, lumayan sih. Kita percepat deh. Kita punya persamaan aja. Misalnya kita punya persamaannya itu adalah 15 T kuadrat dikurang T pangkat 3. Ini punya persamaannya. Oke, T-nya bentuknya jam disemprotkan sampai bilangan tanya, maka reaksi maksimum dicapai titik reaksi habis. Nah, berarti di sini kan maksimum. Nah, ada kata maksimum. Kalau ada kata maksimum, berarti ini berhubungan sama turunan. Turunan sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kita buat ya, untuk kita cari dulu maksimal adalah maksimal atau minimum. Sama aja nyarinya, atau minimum itu kalau persamaannya turunan pertamanya itu adalah 0. Ini materinya. Sekarang kita buat, kita punya F persamaannya adalah 15 T kuadrat min T pangkat 3. Kita turunin, itu adalah 30T min 3T, dia akan sama dengan 0. Jadi kita punya T-nya adalah bagi 3, T-nya adalah 10. Oke, ini adalah T saat maksimal. T saat maksimal. Kita sebut saja T1. Oke, terus di sini ada kata reaksi habis. Ya enggak? Reaksi habis, reaksi dalam kurung FT, FT itu reaksi. Habis itu artinya 0. Artinya berarti FT-nya sama dengan 0. Kan reaksi FT habis itu 0. Berarti FT-nya 0. Ya kita masukin aja. Berapa T-nya kalau reaksinya habis? Oke, T kuadratnya kurangin. 15 kurang T. Kita punya T-nya adalah 15. Ini adalah T saat habis. Oke, berarti reaksi maksimum dicapai 10. Tapi habisnya 15. Berarti T max
dicapai saat ya tinggal kurang aja ya. Tinggal dicapai, tinggal kurang aja. Ya enggak? T2, kita sebut T2 aja, dikurang T1. Ya, 15 dikurang 10. Berarti 5 jam. Oke. Oke. Karena maksimalnya 10 jam, ternyata habisnya 15 jam. Masih ada 5 jam yang tersisa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman. Next. Ini sebenarnya nggak ada kayak gini nih. Nah, kayak ini gambarnya. Tapi kalau gua soal kayak gini, kan ini kan nggak ada angkanya ya. Kita cuma tahu BEC-nya. BEC-nya. Luas BC itu 48. Nah, kalau kayak gini, biasanya gue pakai pembulatan. Jadi, ini tuh sebenarnya kalau kita buat, dibilang luas BEC. BEC kan setengah luas BEFG. Ya, setengahnya. Tapi kalau kita lihat, coba perhatikan gambar. Ada kata-kata lain nggak? Nah, ada kata sepertiga ya. Nah, luas dari BEFG itu sepertiga dari luas ABCD. Nah, kalau kita buat, ini kan dibanding hitung, kalau gue lebih baik kita bagi aja kayak gini. Nah, kalau kita lihat, ini tuh nggak gini banget. Kalau misalnya kita putar kayak gini. Jadi kalau gue akan bikin asumsi, di mana perhatikan gambarnya, gambar sesuai kenyataan. Oke. Terus, nah kalau ini tuh nanti setengahnya. Nih, kalau kita lihat ini nih, itu tadi setengahnya nih. Luas dari BEC-nya. Ya enggak? Nah, ini setengahnya. Jadi, kalau kita lihat, luas dari ABCD ya, berarti 3 kali luas BEFG. Nanti BEFG-nya kita masukin, kita substitusi 2 kali BEC. Jadi 2 tinggal 2 kali 3 itu 6, luas dari BEC ya. Oke, luas dari BEC. Jadi 6 kali 48. Itu 28. 288. Luas dari A, B, C, D. Nah, ini kan setengahnya ini setengah dari luas ini. Sedangkan ininya luas yang persegi panjang ini itu sepertiga dari luas ABCD. Nah, gitu. Tuh. Jadi 6 kali lipatnya untuk nyari ABCD. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Kita bikin asumsi aja. Biar bisa dihitung. Kalau nggak itu, nggak bakal bisa dihitung. Next. Ini deh. Ini kalian coba deh. Gue kasih waktu 3 menit deh. Coba kita bahas. Mungkin kalau kalian lihat sekilas, soal ini sedikit agak bingung cara nentunya dari mana. Coba kita berpikir, di sini kan tanyakan keliling ya. Nah, sekarang kita lihat dulu deh. Ini kita kasih titik-titik aja. Nah,
Nah, ini yang gua kasih kuningin itu adalah keliling 3/4 lingkaran. Oke, nih. Kan 3/4 lingkaran kan bentuknya kelilingnya. Ya enggak? Ditambah ini yang merah. Nih. Ini tuh keliling dari 1/4 lingkaran. Oke. Ditambah, nah karena ini bentuknya sama, ini kan lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Karena lingkarannya sama, ya udah kita tambahin aja. Terus tambah apa lagi? Tambah ini. Nih, ini kan nih Pak, tambah ini, tambah ini. Nah, ini kan adalah jari-jari ya. Tambah jari-jari, tambah jari-jari. Jadi kalau kita sederhanakan, 2 keliling lingkaran, jari tambah jari-jari, tambah diameter. Nah, tambah 2R aja. Gitu ya. Sedangkan kita tahu rumusnya, lihat, dari sini ke sini kan R. Terus dari sini ke sini R. Dari sini ke sini R. Berarti ini R, terus di sini R, di sini R. Berarti 3R itu 84. Berarti R-nya berapa? Yang mau coba jawab, R-nya berapa? Ya, 28 ya. Berarti kita buat aja 2 kali keliling. Keliling itu kan V kali D. V kali, kalau 28 berarti 22/7 aja. Kita pakai 22/7 kali 2R. 2 dikali R. 28 ditambah 2 kali 28 gitu ya. Berarti dapatnya 408. Oke, good. Dapat C. Oke, dapat ya C. Keliling itu adalah 2 V 2VR. Sorry, 2VR ya. Tapi kan ini diameter atau V kali D. Gitu. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat satunya ini kita ambil satu kasus aja. Ada 4 bagian dikali ini ada 4 bagian ya. Ada 4 kubus, ada 4 bagian. Ada 4 bagian aja. Nah, sekarang satu bagiannya ada berapa? Sekarang kita lihat kanan, depan, kiri, atas, bawah. Ada berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya enggak? Oke. Terus dari sini ditambah ada 4 kubus. Tambah di sini yang tengah-tengah nih, yang pusatnya. Ya enggak? 1, 2, 3, 4. Kali 1 ya. Kalau kita mau langsung aja kali 1. Gitu ya. Berarti 24 ditambah 4. Jadi jawabannya sekitar 28. Oke. Tapi kalau mau langsung aja, sebenarnya langsung aja 4 kali 7. Kan satu kotaknya ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan? 4 kali 7, 28. Bisa juga kayak gitu. Ini enggak? 1, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Gitu ya. Oke, ada 28. Ya kali 4 bagian. Ini ada 4 bagiannya. Oke. Next, kita percepat aja. Tinggal 2 soal lagi. Cepat ya, cepat. Ini yang bawah dulu. Kita punya 12, sini 3, sini 4, sini X. Udah, kita bandingin aja ya. Kita bandingin aja BC banding CE sama dengan AB banding ED. Oke, kita bandingin ini 12, CE-nya itu 3 per AB, ED-nya itu yang ED itu 4. Oke. Dari sini kita kali silang dapat AB-nya. AB-nya itu adalah 16. Di mana AB adalah
Ini adalah lebar sungai. Lebar sungai. Mana AB adalah lebar sungai. Lebar sungai adalah 16. Tinggal kita perbandingin antar dua segitiga aja. Tinggi banding tinggi. Yang ini alas banding alas. Oke, yang dibandingin aja. Lebarnya 16. Oke, aman yang ini? Aman ya? Alia aman, Alia? Oke, aman. Nah, sekarang yang ini deh. Yang ini kita bahas aja, kita bahas rame-rame deh. Nah, kalau udah kan udah sedikit pusing kalian. Coba kita analisis ya. Kita analisis. Perhatikan, di sini ada kata panjang terkecil yang masih dapat menjangkau tembok gedung tersebut. Sekarang kita punya panjangnya di sini 2, tingginya 2. Ini tangga. Oke. Terus jika permukaan tanah di sekitar gedung dianggap datar, ini datar, terus dia tegak lurus. Oke. Pada permukaan tanah, berapa panjang yang terkecil yang masih dapat menjangkau tembok? Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang mau nebak jawabannya berapa? Berapa panjang tangga? Ditanya panjang tangga total ya. Panjang tangga berapa nih? Panjang ini. Panjang semua tangganya berapa? Nah, coba kita bahas ya. Karena di sini tingginya 2, berarti sini tingginya 2. Oke. Terus, nah, tangganya kan sisi miringnya nggak? Tangganya kan adalah sisi miring. Nah, kalau kita lihat sisi miring, kalau kita lihat sisi miring berarti kan ada bagian Pitagoras ya. Berarti ada Pitagoras. Masalah Pitagoras. Nah, kalau kita lihat Pitagoras, ini bisa masuk karena bagian dari Pitagoras. Ini pun bisa masuk Pitagoras. Nah, 4 ini nggak mungkin dari Pitagorasnya. Ini nggak mungkin. Ya, karena nggak termasuk dalam bagian dari Pitagoras. Kalau 4 sama 4 akar 2 kan ini 4. Ini 4, ini 4 akar 2. Ya, kalau misalnya 5, ini 5 akar 2. Atau yang 5 akar 3 deh. Atau 4 akar 2. 4 akar 2, 4 akar 3. Gitu kan. Kalau 5, bisa juga 5 akar 5 sama 5 akar 2. Jadi 5 akar 3. Bisa masuk kan? Tapi kalau 4 itu nggak mungkin. 4 berapa? Pitagorasnya. Koma-komaan. Jelek angkanya. Ya nggak? Sedangkan yang bawahnya kita nggak tahu, yang atas juga nggak tahu. Jadi emang nggak mungkin angka-angka 4 tersebut. Angkanya terlalu jelek. Oke, berarti kalau lo mau nembak, ya jangan pilih A. Itu yang pertama. Terus, nah, gimana cara ngerjainnya? Berarti kita harus bikin asumsi. Asumsi bahwa gambarnya sesuai kenyataan. Karena nggak ada clue lain selain itu. Berarti kita anggap aja gambar itu sesuai kenyataan. Kenapa harus kayak gini? Dari sini kita tahu. Misalnya kita sebut deh nama-namanya. Misalnya sini titik A, B, C, D, E, F. Oke. Karena di sini sesuai kenyataan, di sini bentuk persegi panjang, kita tahu nih, sisi AB itu lebih pendek dari FB. Ya nggak? Ini nih. Yang ini lebih pendek dibanding ini kan, kalau dari gambar. Oke. Berarti AB kurang dari FB. Di mana FB-nya tuh 2. Ya nggak? AB-nya kurang dari 2. Berarti ya kita coba aja AB-nya 1. Bilangan bulat. Paling gampang. Ya nggak? Kalau AB-nya 1,
Oke. Terus kita tahu ED. Nyari ED-nya gimana? Nah, kalau nyari dari gambar, di sini kan, nah, bingung kan dibanding nyari ED? Coba kita lihat gambar segitiganya. Karena kita butuh Pitagoras, berarti kalau kita lihat panjang segitiganya gini. Nah, di sini panjangnya 1, di sini panjangnya 2. Di sini panjangnya 2, di sini panjangnya berapa? Misalnya EDD. Nah, kalau kita lihat segitiganya ternyata ininya 3. Nah, 3 ini kan ada di triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras yang menandakan bahwa dia 3, 4, 5. Ya enggak? Berarti kalau di sini 2, otomatis ED-nya harus 2 juga. Biar kita membentuk triple Pitagoras. Berarti kita kira aja. Biar kita asumsikannya sebagai triple Pitagoras. Ini 3, ini panjangnya 4, tangganya 5. Jadi yang paling cocok sebenarnya angka 5 yang paling kecil. Jadi di sini tuh pertambahannya 2. Gitu. Kalau yang paling kecil, ada kata paling kecil ya. Jadi paling enak jawabannya B. Paling logis. Tapi kalau lihat dari gambar, sebenarnya ya FD itu hampir deket dengan ED panjangnya. Ya enggak? Karena ini kan panjangnya ini 2, sedangkan di sini 2. 2, sini 2. Berarti ya kemungkinan panjang ini juga 2. Karena panjang ini mirip dengan panjang ini. Ya, tinggi keduanya nih, tinggi ini itu mirip dengan tinggi yang ini, mirip dengan tinggi yang ini. Berarti karena di sininya 2, otomatis kemungkinan di sini juga 2. Kemungkinan yang bisa kita capai. Oke, di sini 1. Berarti ininya 3, ininya 4. 3, 4, Pitagoras 5. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Aman, teman-teman? Aman, Kak? Oke, ini soal-soalnya. Berarti udah siap TO ya? Nanti kita siapin TO buat kelas premium kita. Mirip kayak gini lah soal-soalnya. Banyak nalar-nalar yang gak pernah kalian pikirkan, yang belum pernah gue ajarin, nanti kita keluarin TO aja. Mungkin 2 minggu lagi paling, atau minggu depan. Kita lihat aja ya, buat kelas premium kita. Oke, udah itu aja dari aku. Nggak ada yang mau nanya lagi kan? Nggak ada nomor yang bermasalah, guys? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti nggak ada kan? Ali aman ya? Grace? Cukup, Kak? Oke. Nanti recordnya ada di YouTube atau di drive kita ya. Oke, udah itu aja dari aku. Selamat malam, teman-teman.